Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hendrika Pangestu, NIM 190611100260 dari kelas 6G. Saya di sini sebagai perwakilan moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari Zakiatul Fitriyah, NIM 205, Siti Maisaroh, NIM 213, Neno Zakari Pradana, NIM 239, saya sendiri Wahyu Hendrika Pangestu, NIM 260, Adelia Novianti Pratiwi, NIM 262, dan Arina Artikasari, NIM 277. Kelompok 3 di sini akan membahas tentang modul memahami asas dan manfaat pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hendrika Pangestu, NIM 190611100260 dari kelas 6G. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas pengembangan kurikulum dengan landasan filosofis. Secara etimologis, filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari beberapa suku kata, yaitu philein atau philos yang berarti cinta, dan sophos atau sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Secara maknawi, filsafat mempunyai makna sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Agar mencapai dan menemukan kebenaran tersebut, tiap-tiap filosof memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Demikian pula yang dijadikan kajian objek telaahan akan berbeda dengan cara pandang terhadap hakikat segala sesuatu. Dalam ajaran filsafat pendidikan terdapat dalam hasanah ilmu ada beberapa macam, antara lain yang pertama perkembangan, yang kedua esensialisme, yang ketiga perennialisme, yang keempat rekonstruksionisme, dan yang kelima eksistensialisme. Dalam setiap aliran memiliki latar belakang dan konsep yang berbeda. Aliran perkembangan adalah sebuah aliran yang memprioritaskan kebebasan dan menentang bentuk otoritarianisme dan absolutisme. Aliran esensialisme adalah sebuah aliran yang berupaya untuk menyatukan konflik atau masalah-masalah antara konsepsi idealisme dan realisme. Aliran perennialisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mendasari dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar pendidikan seseorang. Aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang melihat semua gejala yang berasal dari keberadaan, yaitu manusia berada di dunia yang berbeda dari keberadaan materi. Aliran eksistensialisme adalah aliran yang berfokus pada pengalaman individu. Menurut Saragih, idealisme diartikan sebagai sebuah gagasan seseorang yang memimpin pikiran manusia untuk diungkapkan walaupun belum sempurna. Sedangkan realisme adalah posisi filosofis yang menegaskan keberadaan objektif dunia dan makhluk di dalamnya dan hubungan antara makhluk-makhluk ini, terlepas dari pengetahuan dan keinginan manusia dan perlunya kesesuaian dengan realitas objektif dalam perilaku manusia. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, yaitu Pancasila. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia dan memiliki semangat dalam berkarya pada segala bidang dan mewarnai segala segi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, yaitu Pancasila. Sebagai falsafah negara, Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia.
menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber gagasan mengenai wujud bangsa manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Setiap butir Pancasila memiliki tujuan yang sesuai sebagai dasar pelaksanaan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas secara kognitif maupun moralnya. Antara lain, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila yang pertama, pendidikan memilih Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik agar selalu takwa dan beriman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus membentuk setiap peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan sebagaimana layaknya manusia, dan nantinya seseorang yang telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai manusia yang sesuai dengan makna dari sila ini. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya proses pendidikan, maka ada saat mereka harus belajar dari lingkungan sosialnya. Dari lingkungan sosial yang ada, maka ia akan belajar sendiri mengenai pengetahuan maupun nilai-nilai yang ada dalam suatu kemasyarakatan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengharuskan suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis, aktif, dan kritis di dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengungkapkan secara abstrak bahwa suatu pendidikan harus mampu menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempatinya, dalam arti bahwa ketika seseorang sedang berbaur dengan temannya, maka orang itu tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Novianti Pratiwi, NIM 262. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas pengembangan kurikulum dengan landasan sosiologis dan budaya. Menurut Satriadin 2017-101, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Dalam ilmu sosiologi mempelajari bagaimana hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Sosiologi ini sangat diperlukan dalam pendidikan karena konsep dan teori dari sosiologi memberikan petunjuk kepada guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa, agar para guru memiliki kebiasaan akrab, harmonis, sesama teman. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan.
Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan. Karena itu, para pengembang kurikulum harus yang pertama mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat, yang kedua menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada, yang ketiga menganalisis kekuatan serta potensi daerah, yang keempat menganalisis syarat dan tuntunan tenaga kerja, dan yang kelima menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas pengembangan kurikulum dengan landasan psikologis. Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum adalah psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum diperlukan terutama dalam seleksi dan organisasi bahan pelajaran, menentukan kegiatan belajar yang paling serasi, dan merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai. Dalam hubungannya dengan materi pelajaran, pemilihan dan penentuan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik sehingga akan lebih fungsional dalam upaya membantu perkembangan dirinya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan taraf perkembangan mereka. Oleh karena itu, landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum adalah psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta kognitif, rasa atau afektif, dan karsa psikomotorik. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip tingkah laku manusia dalam sebuah proses belajar mengajar. Psikologi belajar dapat diartikan juga sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku peserta didik dalam melakukan perbuatan belajar. Belajar di sini dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang disebabkan karena terjadinya interaksi seorang individu dengan lingkungannya. Psikologi belajar pada dasarnya mengkaji tentang bagaimana seorang individu belajar. Dengan diketahuinya kegiatan belajar mengajar, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Artikasari, NIM 190611100277 dari kelas 6G. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai asas pengembangan kurikulum dengan landasan organisatoris. Landasan organisatoris ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk seperti apa bahan pembelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan ataupun disajikan. Apakah akan disajikan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah ataukah adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Kemudian ataukah dapat diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Landasan organisatoris merupakan kerangka umum program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Landasan organisatoris ini merupakan asas dasar karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila dapat diorganisasikan dengan baik pula, yang dapat memberikan dampak yang menguntungkan dalam proses pelaksanaan belajar mengajar, sehingga guru akan lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didiknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai asas pengembangan kurikulum dengan landasan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi sendiri pada hakikatnya yaitu penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan budaya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang efektif, efisien, dan juga sinergis terhadap pola perilaku manusia. Implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum adalah kurikulum harus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik agar lebih banyak menghasilkan teknologi baru yang sesuai dengan era sekarang, yang tentunya dengan memperhatikan karakteristik masyarakat Indonesia.
Pengembangan kurikulum diharapkan fokus pada kemampuan peserta didik untuk mengenali produk teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh manusia masih dalam kategori rendah. Namun sejak abad pertengahan sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berbagai penemuan baru sedang berlangsung hingga sekarang, sehingga dapat dipastikan pada zaman yang akan datang maka akan banyak penemuan-penemuan baru yang muncul dan akan semakin berkembang. Pengembangan kurikulum harus bersifat dinamis dan juga fleksibel terhadap perkembangan teknologi untuk diimplementasikan dalam proses penyusunan bahan pengembangan kurikulum. Proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila penggunaan teknologi lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan iptek dengan tujuan agar proses pembelajaran dalam kurikulum tersebut mampu menciptakan generasi bangsa yang mampu beradaptasi serta bersaing di masa kini dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakatul Fahriya, NIM 205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama yakni manfaat pengembangan kurikulum bagi peserta didik. Nah, dengan adanya pengembangan kurikulum tentu dapat memberikan manfaat yang cukup besar terhadap beberapa pihak. Nah, salah satunya yaitu peserta didik. Banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa peserta didik dapat tertolong dengan adanya pengembangan kurikulum. Dengan dilakukannya pengembangan kurikulum, maka peserta didik dapat dengan mudah mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga nantinya proses pembelajaran dapat berjalan dengan mudah dan tujuan pembelajaran pun akan dengan mudah tercapai. Selain memiliki manfaat dalam pengembangannya, manfaat pelaksanaan kurikulum juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Antara lain, 1. Peserta didik dapat lebih semangat dalam kegiatan proses belajar lantaran proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruang kelas, namun juga di luar kelas. Nah, pembelajaran seperti ini tentunya akan lebih menyenangkan karena mereka dapat mengaitkan teori dengan kondisi nyata secara langsung di lingkungan. Yang kedua, dengan diberlakukannya pengembangan kurikulum, maka cara berpikir peserta didik akan jauh lebih berkembang mengikuti setiap proses pembelajaran yang terdapat pada kurikulum yang telah berlaku. Yang ketiga, dapat mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah sosial. Selanjutnya yakni bagi pendidik. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik merupakan ujung tombak pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di sekolah. Mau bagaimanapun baiknya kurikulum, tetaplah gurulah yang menjadi penentu suatu keberhasilan pembelajaran di sekolah. Nah, jika seorang guru tidak dapat memahami dan melaksanakan kurikulum dengan baik, maka kurikulum tidak dapat tercapai. Seperti hanya pendapat yang dikemukakan oleh Darman pada buku Telaah Kurikulum tahun 2021 halaman 28. Ia mengatakan bahwa guru bukan hanya sebagai pengembang kurikulum, namun juga sebagai pelaksana. Nah, pengembangan kurikulum tentu juga dapat memberikan manfaat bagi para pendidik. Manfaat tersebut antara lain yakni sebagai berikut. Bagi pendidik, kurikulum harus mampu menjadi pedoman atau pegangan dalam pelaksanaan tugas mendidik, melatih, dan mengajar, baik dalam hal penyusunan dan pengorganisasian pengalaman belajar yang nantinya akan disajikan kepada siswa. Tak hanya itu, pengembangan kurikulum juga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi mengenai perkembangan daya serap peserta didik terhadap pengalaman belajar yang telah disajikan oleh guru masing-masing. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan kurikulum bagi sekolah. Nah, bagi sekolah, pengembangan kurikulum tentu dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi antaranya. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, baik mengenai tujuan nasional, institusional, kurikuler maupun instruksional. Dengan adanya kurikulum, maka tujuan pendidikan sebagaimana yang diinginkan oleh sekolah akan tercapai. Yang kedua, mendorong terwujudnya ekonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, memberikan peluang yang lebih luas lagi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat kebutuhan sekolahnya masing-masing. Baik, itulah presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat pengembangan kurikulum bagi masyarakat. Manfaat pengembangan kurikulum bagi masyarakat
adalah dapat dijadikan sebagai pedoman atau standar untuk orang tua atau masyarakat di dalam membimbing proses belajar anak. Selanjutnya, kurikulum dapat memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pendidikan melalui kritik dan saran yang bersifatnya membangun. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan kurikulum bagi pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah akan dikategorikan telah mampu memberikan pengembangan kurikulum yang baik dan sesuai untuk pendidikan atau sekolah. Yang kedua yaitu pemerintah akan mendapatkan pendidik atau calon generasi bangsa yang sesuai dengan tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, pemerintah akan terus belajar untuk memajukan pengembangan kurikulum untuk lembaga atau sekolah agar kurikulum pendidikan di Indonesia khususnya dapat ikut bersaing dengan negara-negara maju yang tentunya tetap memperhatikan kondisi atau situasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Zakaria, NIM 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat pengembangan kurikulum bagi peneliti dan manfaat pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar. Manfaat pengembangan kurikulum bagi peneliti. Manfaat pengembangan kurikulum bagi peneliti itu ada dua, yaitu yang pertama, peneliti akan membuat penelitian yang berkaitan dengan pembangunan kurikulum guna melihat permasalahan yang ada di lapangan. Jadi di mana nanti para peneliti akan membuat penelitiannya sendiri. Hal ini dilakukan guna para peneliti dapat mengetahui permasalahan apa yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu dengan adanya penelitian yang dibuat oleh peneliti, maka masalah-masalah yang ada di lapangan akan bisa dikoreksi dan diperbaiki. Dari sini, ketika para peneliti membuat sebuah penelitian, mereka akan memecahkan atau membuat metode-metode apa yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan, khususnya tentang pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu manfaat pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar. Manfaat pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar yaitu dapat membantu penulis dalam membuat berbagai pokok pembahasan dan bahan ajar serta menyusun garis-garis besar program dalam buku ajar. Jadi manfaat pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar ini yaitu dapat menjadi pedoman dalam menyusun bab, subbab serta isinya. Perlu diketahui, penulisan buku ajar ini bersifatnya nasional serta lokal. Bagi seorang penulis buku, tentunya harus memperhatikan kurikulum yang bersifat nasional. Kenapa? Karena hal tersebut pada subbab serta isi dari yang bersifat nasional itu harus sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dimaksud di sini itu yaitu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan juga ada Kementerian Agama yaitu Kemenak Republik Indonesia. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat pengembangan kurikulum bagi peneliti dan juga manfaat pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.